Salam dalam kasih Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026, Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tema hidup bukan untuk diri sendiri. Di atas sebuah meja kerja tua terdapat sebuah botol tebal berisi cairan tinta hitam pekat. Tinta itu merasa dirinya sangat bernilai dan berkuasa. Warna cairannya pekat berkilau dan ia tersimpan dengan sangat aman di dalam botol kaku yang kedap udara. Tinta itu memiliki satu ketakutan terbesar. Ia sangat takut jika tutup botolnya dibuka. Bagi dirinya mengalir keluar berarti kehancuran. Ia tidak mau terserap oleh lembaran-lembaran kertas kasar yang kering, terpecah menjadi garis-garis tipis, dan akhirnya mengering. Ia ingin selamanya tetap utuh, cair dan aman di dalam botol kacanya yang terlindungi. Maka setiap kali ada pena yang mendekat ke mulut botol, ia bertahan rapat-rapat di dasar kaca. Tahun demi tahun berlalu di dalam kegelapan ruang kerja itu. Botol tersebut tidak pernah retak, tidak pernah jatuh, dan tidak pernah berkurang sedikit pun. Tinta di dalamnya merasa menang karena berhasil mempertahankan keutuhan dan kenyamanan dirinya dari dunia luar. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi karena tidak pernah diusik, tidak pernah mengalir, dan terus terkurung di dalam wadah yang sama. Cairan hitam pekat itu perlahan-lahan mulai mengendap. Pigmen warnanya memisah, mengental, dan akhirnya mengeras menjadi kerak hitam yang retak dan tidak berguna di dasar botol. Ketika pemilik meja menemukan botol itu bertahun-tahun kemudian, ia mencoba mencelupkan penanya. Namun yang tersisa hanyalah gumpalan batu tinta yang mati. Botol itu pun akhirnya dibuang ke tempat sampah, utuh, tetapi tidak pernah memberi arti apapun. Sementara itu, cairan tinta dari botol sebelahnya telah lama membiarkan dirinya dicelup oleh mata pena. Saat ditorehkan ke atas lembaran-lembaran kertas yang kasar, ia merasakan tubuh cairnya ditarik, disebarkan, dan dikeringkan oleh serat-serat kertas. Memang ia kehilangan wujud cairnya yang nyaman di dalam botol. Namun saat ia mengering, ia tidak lenyap. Cairan itu telah menjelma menjadi bait-bait puisi, gubahan musik, dan tulisan sejarah yang menginspirasi, memberi penghiburan, dan menghidupkan jiwa manusia dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan ini kita sering kali berlaku seperti tinta yang enggan keluar dari botolnya. Kita menjaga diri kita begitu rapat, waktu kita, kenyamanan kita, bakat kita, dan sumber daya kita, karena takut habis, takut terluka, atau takut kehilangan kontrol atas hidup kita sendiri. Kita merasa bahwa dengan mengurung diri dalam zona aman, kita sedang menyelamatkan hidup kita. Padahal kehidupan yang hanya disimpan untuk diri sendiri pada akhirnya akan mengental, mengeras, dan kehilangan maknanya. Hidup manusia baru benar-benar bernilai ketika kita berani dicurahkan. Ketika kita rela membagikan tenaga, kasih, dan keberadaan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Memang ada harga dan pengorbanan yang harus dibayar saat kita melayani dan mengasihi. Tetapi disitulah keberadaan kita berubah dari sekadar keberadaan yang hampa menjadi sebuah tulisan indah yang berdampak kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan beri. Jadikanlah kami hidup yang memberi makna ketika kehadiran kami mampu menjadi berkat di mana saja kami berada. Berkati pendengar sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.
Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.